وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهاب غني اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها اللهم سهل علينا حفظ العلوم وهب لنا واسعة الفهم بجاه النبي المعصوم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur serta taufik dan hidayah, sehingga alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali berkumpul duduk di majlis kita dengan harapan dan doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Mudah-mudahan berkah duduknya kita di majlis ilmu, berkah bacaan maulid dan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berkah tawasul kita kepada wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, para guru kita, orang tua kita, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala, wabah serta musibah fitnah dunia dan akhirat, dan khususnya di keadaan yang seperti ini mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita semua, dan mudah-mudahan yang sakit di antara kita diberikan kesembuhan oleh Allah, diberikan sehat afiah, diberikan afiah yang sempurna, dan mudah-mudahan Allah jadikan penyakitnya sebagai penggugur dosa dan pengangkatan derajat sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah berikan kita keteguhan, keistiqomahan dan kekuatan untuk senantiasa hadir di majlis ilmu, dan mudah-mudahan segalanya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Risalatul Mu'awanah karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, yang kita masuk ke dalam pasal yang baru, dibuka perkataan beliau kemarin, khususnya pasal ini yang seperti kita katakan kemarin, pasal tentang sunnah-sunnah secara umum, hal-hal atau sunnah-sunnah yang ada atau yang perlu kita perhatikan di tengah-tengah kehidupan kita, yang khususnya lagi umumnya ketika kita bermasyarakat. Apa diantaranya kata beliau kemarin, wa alaika bi idra'is salam ala kulli man ta'rifuhu wa man la ta'rifuhu minal muslimin. Bahwasanya ketika di fasal terakhir beliau ngebahas tanda-tanda orang yang sombong dan tanda-tanda orang yang tawadhu. Di fasal setelahnya beliau mulai dengan hendaklah kamu mengucapkan salam, memulai mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan ataupun kamu enggak kenal dari kalangan muslimin. Karena dalam hadisnya Nabi katakan min husnil islamil mar'i, dari salah satu kebaikan atau gambaran bagusnya Islam seseorang, yaitu adalah dia rela mengucapkan salam atau dia berani memulai mengucapkan salam kepada orang yang dia kenal ataupun enggak dikenal. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Umar itu punya teman namanya Abu Tufail. Dan setiap pagi beliau muterin komplek, kalau bahasa kita mungkin. Kalau kita ngelihat gaya begini, kita ngelihat orang-orang dulu yang biasanya habis sholat subuh keluar dari masjid sambil jalan kaki tuh. Kalau di sini kebiasaannya aneh nggak tahu di mana. Kalau Pancoran biasanya dulu masih buka tuh MBAU tuh. Kita jalan dari rumah tuh, orang tua kita jalan ke MBAU, ke ke tamannya, mutar 2 kali 3 kali balik. Tapi ini diamalin. Setiap jalan beliau ketemu orang ngucapin salam tuh. Assalamualaikum, mau kemana? Yang kita tahu jawabannya pasti udah pakai baju koko sama sarung, nggak kayak sendal, sambil megang muter tasbih, ketahuan udah pasti lagi jogging. Jogging ala salaf gitu. Kalau sekarang kan joggingnya beda kan. Jogging anak-anak culture beda kan gitu. Banyak warna outfitnya gitu. Kalau enggak dulu mah tetap aja udah kayak koko, sarung, tasbih di tangan diputerin. Udah jalan. Tiap ketemu orang, mau yang dagang, mau yang dikenal enggak dikenal. Asal matanya kena aja dah tatapan. Ngucap tuh Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum, salam. Mana Pak Haji? Mana Cing? Mampir. Jalan terus ngucapin salam. Sayyidina Abdullah bin Umar punya kebiasaan yang sama. Setiap hari beliau muterin kompleknya, kadang-kadang muterin pasar. Sampai yang diajak nih temannya Abu Tufail sampai nanya,
Ini ngapain sih setiap hari kita muter begini? Ya, durta 'ala suq. Antum muterin pasar. La tashtari minhu. Enggak beli sesuatu, wala tabta'fi, enggak jual juga, wala tashrab syai'an, enggak minum, duduk apa segala macam. Madza ta'mal? Ini ngapain? Ya amat tasma' inna min husnil islamil mar'i salamuhu 'ala man ya'rifuhu ya wa man la ya'rif. Ya kalau apakah kamu enggak tahu bahwasanya gambaran kebaikan Islam seseorang yang Rasul kasih tahu adalah berani mengucap salam. Ya mulai mengucap salam kepada orang yang dikenal enggak dikenal. Kita jangan orang yang enggak dikenal aja kadang masih gengsi. Makanya ketika kemarin beliau nutup bab masalah kesombongan, beliau mulai dengan mengucap salam. Ya, karena kata ulama inna min tawadhu'ir rajul, dari salah satu gambaran tawadhu'nya seseorang ya bada'uhus salam 'ala ghairi. Mulainya dia berani mengucapkan salam terhadap orang lain. Dia yang mulai. Bukan nunggu orang ngucapin salam baru. Ya kayak kita aja dah. Kalau kita mungkin bahasa salam kita rubah, sebenarnya sayang. Kadang-kadang kita bilang paling gak lo tegur dah, sayang. Nabi ngajarin. Ya Nabi ngajarin, ya udah nih. Ya salam yang bagus, tegur-teguran yang bagus mulai dengan salam, dengan doa. Ya wa innahu tahiyyatu ahlil jannah, sama ahli surga juga sama nanti sering ngucapin salam. Jangan diganti, jangan. Boleh aja. Dan apa namanya, basa-basi itu bagus. Dan guru-guru kita sering ngelakuin. Jarang guru kita ketika salam dong tuh. Apalagi kalau kita ketemu atau pernah ketemu. Jarang cuma assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau beliau nggak sibuk pasti ditanya. Bahkan sampai diingetin namanya. Anda pernah ketemu inti? Di mana ya? Nama inti siapa? Ditanya tuh. Kalau emang dikenal, gimana kabar inti? Gimana majelis jalan? Gimana kabar orang tua? Semua ditanyain. Gak ada yang cuma begitu doang, gimana? Assalamualaikum, salam, iya, nggak pasti tanya. Makanya bahasa-bahasinya perlu, tapi salamnya jangan ditinggal. Jangan cuma nyebut mana jangan gitu, jangan. Mana bre? Ya, boleh bagus, tapi kan negor guru bagus ya, bagus, tapi salamnya jangan ditinggalin. Nabi ketika datang orang bilang assalamualaikum, falahu asyra. Datang lagi yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi walahu 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walahu 30. Ada orang datang ngucapin assalamualaikum. Kata Nabi dia dapat 10 kebaikan. Yang kedua datang assalamualaikum warahmatullahi, jadi dapat 20 kebaikan. Yang ngucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dia dapat 30 kebaikan. Dan adabnya kita kalau ada orang ucap salam, jawabnya kata Allah, idza uyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kita diucapin salam sama orang, jawabnya dengan lebih bagus. Jadi kalau orang ucap assalamualaikum, minimal kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Minimalnya itu, harusnya sunnahnya. Ya meskipun wajibnya waalaikumsalam dapat. Tapi bagusnya kata Allah bi ahsana minha aw rudduha. Allah nyuruhnya bukan kalau kamu diucapkan salam jawab, dan kalau bisa lebih bagus, bukan. Justru kalau kamu diucapkan salam jawab dengan yang lebih bagus, atau kalau nggak bisa banget yang setimpal deh. Bukan Allah nyuruhnya jawab yang setimpal, kalau bisa lebih bagus, bukan. Tapi pertama yang perkara yang Allah suruh jawab dengan jawaban yang lebih bagus. Kalau orang bilang assalamualaikum warahmatullahi, jawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilengkap guru gimana? Ya udah emang jawabannya mentok segitu. Ya jangan nggak pernah ngelihat guru-guru. Ada sebagian di antara kita nambahin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waridwanuh gitu kan. Ya gitu, kita nggak pernah dengar guru-guru kita nambahin kayak gitu. Ada yang mau nambahin silahkan. Artinya jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waridwanuh dan keridhaannya. Assalamualaikum, salam sejahtera, warahmatullah dan rahmatnya, kasih sayang, wabarakatuh dan keberkahannya, waridwanuh dan keridhaannya. Ya kita nggak pernah dengar guru-guru kita, tapi kita juga nggak pernah dengar mereka mengingkari, tapi kita nggak pakai. Ya fahayu bi ahsana minha kullu man la ta'rif kullu man ta'rifu. Nih berani ngucapin salam, berani negor. Kadang kayak kita nih di daerah-daerah kita ada orang mohon maaf yang ngerasa tua, yang ngerasa abang-abangan, ngerasa jagoan, ngerasa preman, nggak mau tegur anak-anak lebih muda. Lewat papasan ngelihat matanya, padahal gitu kontak mata, diem aja. Nah memang ngapain gue negor dia? Bocah kan, mau dia negor gue duluan baru gue jawab. Makanya ketika kemarin selesai bahas masalah kesombongan, beliau mulai pasal selanjutnya dengan masalah mengucapkan salam, biar kita tahu tanda nggak ada sombongnya hati seseorang, ya tanda ketawaduan seseorang, dia berani mulai mengucap salam kepada yang lain.
Dan tanda kebaikan Islamnya seseorang, salamnya bukan cuma yang dia kenal, yang dia nggak kenal. Makanya kalau kita ditarim tuh, masya Allah banget. Ya Allah alam nih, mungkin negara-negara lain, negara-negara Muslim lain juga ngamalin gitu. Tapi ya, karena kita ditarim, kita ngelihat banget tuh. Dia mau nyewa taksi, mau berangkat naik angkot, nanya harga, nggak mentok-mentok, bang berapa bang? Nggak. Assalamualaikum, bekhair, ini mau ke pasar berapa? Masuk warung, assalamualaikum, ya ada ini nggak, ada odol nggak, ini semuanya ngucap salam. Ya, bahkan kalau kita datang nih nggak pakai salam tuh kadang-kadang orang warungnya nyindir gitu. Ente tadkhul alaman alal hayawan oleh. Ya ente datang ke sini ketemu siapa? Ketemu hewan apa gimana? Malah sempat ngucap salam. Datang ngucap salam untuk warung tuh. Kalau mereka ngucap salam marah mereka. Ya bukan marah karena ngerasa nggak dihormati gitu, maksudnya ini adab udah berjalan di sini lama. Ente masuk ke warung ngucap salam, masuk ke rumah orang ngucap salam. Ya ketemu orang di jalanan ngucap salam. Itu Nabi ngajarin. Ya bahkan dikatakan idza laqiyal muslimul muslima fa ayyuhuma yabda'u bisalam. Ya Rasulullah, kalau ada dua orang ketemu, mana yang Allah paling cintai? Ya kata Nabi, Allahumma man bada'ahuma bisalam. Yang paling Allah cintai, yang paling Allah pandang adalah orang yang berani mulai dengan mengucapkan salam kepada yang lain. Wa idza salamta ala ahadin minhum falam yarud 'alaika fala tusibih dhann. Dan ingat kata Imam Haddad, tugas kita mengucap salam, kalau ada orang nggak jawab dosa-dosa dia. Ya apalagi dalam keadaan yang rame, berisik, mungkin bisa jadi nggak dengar. Udah begitu aja. Yang penting tugas kita mengucap salam. Ya bahkan di antara perkara-perkara yang kesunahannya lebih afdal daripada kewajibannya, ini mengucap salam. Kita sama-sama tahu kan nih, hukumnya yang mengucap salam apaan? Sunnah. Jawabnya wajib. Dan itu semua tuh. Ya kita pernah tanya, kalau nggak salah jawabannya beliau. Ya kami sahabat kita tanya, apakah setiap orang bilang ngucap salam harus dijawab? Kata beliau enggak. Kecuali memang dia bilang assalamualaikum warahmatullah. Dikirim salam sama Bang Wisnu. Salam apa guru? Ya salam aja. Pas nyampe Bang Wisnu kirim salam sama guru. Jawabnya apa? Waalaikumsalam. Enggak. Soalnya dibilang assalamualaikum warahmatullah baru. Makanya kalau kita dengar orang-orang Arab ceramah tuh, ya ketika mereka mewakili orang tuanya, biasanya mereka bilang tuh, mohon maaf orang tua saya berhalangan untuk hadir. Beliau menitipkan salam kepada kalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan sekedar salam basa-basi, bukan. Salamnya emang salam, ucapan salam. Kalau begitu baru jawab. Kalau diketik assalamualaikum jawab. Kalau ASW beda nih. Apa nih singkatannya? ASW baru lagi tuh, ASW itu. Assalamualaikum. RWB itu kan itu yang agak lama tuh. Model Asia Hidayah tuh. Assalamualaikum RWB itu kan. ASS RWB lagi. Tak kurang lagi ASW sekarang udah gitu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada wabarakatuhnya berarti itu wawunya kurang. Perlu jawab nggak? Nggak perlu. Kalau assalamualaikum, sebagian bilang assalamualaikum pun nggak termasuk salam. Assalamualaikum. Karena memang ada alif lam ta'arifnya, harus ada assalam. Yang berarti itu yang dimaksud salam itu adalah doa meminta kesejahteraan, keselamatan bagi orang yang diucapkan. Tuh. Wa qul la'allahu lam yasma' Allahu la'allahu radda falam asma'. Kalau lagi rame, tugas kita ngucapin salam, dia jawab nggak jawab urusan dia, yang wajib dia. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu kan pernah Sayyidina Umar bin Khattab dalam satu hikayah pernah ngadu ke Rasul. Kenapa? Katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini bocah tapi songong bahasanya. Songongnya kenapa? Dia tiap ketemu saya malas banget ngucap salam. Saya ngucap ya Rasulullah, tapi kan adab dia harusnya juga dia ngucap salam gitu. Panggil Sayyidina Ali sama Nabi. Qul ya Ali, alasan ente apa wahai Ali? Kenapa ente setiap ketemu orang enggak mau ngucap salam? Kata beliau, enggak, aneh ngucap salam. Tapi ketika ketemu Umar bin Khattab, aneh enggak mulai dengan ngucap salam. Kenapa memang? Likai yabda'ani bisalam wal fadilah lah. Biar beliau dulu yang ngucap salam ya Rasulullah. Kenapa memang kayak gitu? Ente sombong bukan?
karena saya pengen ya yang mendapatkan kemuliaan itu adalah beliau. Ya, karena kemuliaan beliau di sisi engkau. Ya bukan berarti beliau nggak butuh pahala, bukan gitu. Ya, tapi memandang dari sisi kemuliaan, ya pantas didapatkan orang yang mulia. Makanya biar saya sengaja, saya jawab aja dah. Ya biar Sayyidina Umar atau Umar bin Khattab ini mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Wa idza dakhalta baitak, nah ini juga sama nih. Ya, pernah kita bilang kan ya, Habib Umar itu di bulan Maulid tahun lalu diulangin. Sebenarnya wasiatnya tahun lalu lagi, bukan yang kemarin, bukan. Maulid yang tahun lalu. Tapi tahun ini beliau ulangin lagi. Wa nata'akkad, beliau bilang. Wa nu'akkid, dan beliau kata kami tekankan lagi, kata beliau. Apaan? Anna silahal mu'min fi hadzal zaman. Bahwasanya senjatanya seorang mukmin di zaman ini. Apa? Allah tada'a ayyaqra ayatal kursi fi arba'ati mawadhi'. Jangan sampai meninggalkan baca ayat kursi di 4 tempat. Di empat tempat. Kapan? Inda dukhulil bait, ketika masuk rumah, wa inda khurujiha, dan juga ketika keluar, wa inda wa ba'da salatil mafruḍah, ketika habis salat wajib, dan satu lagi qablan naum. Ya, sebelum tidur. Kalau masuk rumah ini nih. Kalau masuk rumah, wa idza dakhalta baitaka fasallim ala ahlik. Kalau kamu masuk rumah, salam kepada keluarga kamu yang ada di dalam. Ya, kata Nabi ke Sayyidina Anas, ya Anas, mata dakhalta baitaka fasallam ta'ala ahlik yakthuru khairu baitik. Wahai Anas, kalau kamu masuk rumah, ucap salam kepada keluarga kamu yang di dalam, insyaallah kebaikannya Allah tambah. Masuk rumah ngucap salam, jangan masuk rumah teriak, "Mak, makan kayak apaan?" Masuk rumah langsung teriak, nyari ini nyari itu. Ya, masuk rumah langsung teriak, bikinin gua kopi ngapa? Mah, teriak, ucap salam dulu. Ya, ucap salam dulu. Biasa sebelum mulai apa-apaan masuk rumah, sebelum mulai percakapan apapun dengan istri kita, ucap salam, baca ayat kursi baru. Kalau kita masuk rumah ngucap salam, baca ayat kursi ini, ya, setan tuh yang dari luar nggak bisa masuk. Makanya sering kan orang-orang guru tuh bilang tuh, kalau kita habis dari luar, ya udah baca salam nggak tadi masuk, udah baca ayat kursi belum? Kalau belum jangan baca dulu, baru tuh pegang anaknya, baru cium anaknya, baru peluk anaknya. Karena memang terbaik yang ngikutin dari luar. Sebenarnya bukan omongan-omongan nakutin, bukan, emang dari Nabi ya begitu. Dan kalau ada setan di dalam, kita masuk ngucap salam, baca ayat kursi, yang di dalam keluar. Ya, mereka saling berseru tuh, fala mabita lana al-yaum fi hadzal bait. Ini kita enggak dapat tempat tidur di rumah nih sekarang nih. Ayo kita keluar nih. Sebagian bilang setan, entar lu udah keluarnya pas habis mereka makan dulu nih, siapa tahu dapat makan. Ya, dan ketika mereka mau makan, mereka baca bismillah. Semuanya teriak akhirnya, la mabita lana walal asya. Ini malam kita enggak dapat tempat tidur, enggak dapat makan. Saya perhatiin aja. Orang-orang yang setiap masuk rumah nggak ada ngucap salam sama sekali, langsung nyari bininya, langsung nyari anaknya, nggak, rumahnya nggak enak rumahnya. Nah memang yang dari luar dia bawa, yang di dalam dan numpuk. Itu gampang berantemnya, gampang panasnya itu rumah. Ya apa aja jadi permasalahan. Karena memang itu dia emang. Ya apalagi kita tahu masing-masing setan ada tugasnya. Ada yang ganggu ketika sholat, ada yang ganggu ketika ngaji, ada yang ganggu ketika wudhu, dan ada yang mengganggu antara suami dan istri. Ya gimana tenangnya masuk ke rumah, datang bini, baca salam, ucap salam, masuk pintu, habis itu baca ayat kursi. Kebaikannya nambah, kata Nabi. Ucap salam, baca ayat kursi itu, kebaikannya nambah. Ya aura-aura, kalau bahasa orang sekarang itu aura-aura negatifnya hilang. Ya setan-setan yang ikutinnya hilang nih gitu. Wa idza dakhalta masjidan aw baitan wa laysa fihi ahad faqul assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ya, dan kalau kita masuk rumah, kita yang pertama masuk rumah. Bini anda lagi keluar nih guru, lagi nginap di rumah orang tuanya, anak-anak semua nggak ada, anda doang masuk. Ya orang tua lagi keluar, anda doang guru yang masuk, gimana? Ucap salam, masal, tapi bukan assalamualaikum. Yang ucapnya assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kenapa ya kita berharap salam buat kita dan hamba-hambanya Allah yang saleh yang di dalam rijalullah. Ya, para pasukan-pasukannya Allah yang mungkin jaga rumah kita, ucapin salam kepada mereka. Ya, terus kalau seandainya ngucap salam orang kafir gimana? Ya kadang-kadang kan, ya ini ada beragama begini udah. Kadang-kadang kita dengan perasaan kita bilang
Kan orang-orang kafir juga tahu ya salam kita ya gitu. Maksudnya ketika ada orang ngucap assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam. Gitu. Ya kadang-kadang ada teman-teman kita misalnya gitu orang non muslim datang-datang belagak-belagaan gitu, assalamualaikum warahmatullah gitu. Assalamualaikum. Kita jawab waalaikumsalam. Ya gimana guru, boleh? Enggak boleh. Karena memang itu doa dan khusus tahiyatnya orang-orang Islam. Dan salah satu makna waalaikumsalam, kata salam nih, kesejahteraan yang dimaksud adalah surga. Kecuali sebagian bang mengatakan ente punya ilmu kasyaf, ini orang bakal masuk Islam. Kalau nggak ada jangan. Kali guru kan kita doa ngarep siapa tahu kan nggak salah kan, nggak ada. Kalau itu benar punya ilmu nih, yang dikasih ilham wahyu, kasih ilham gitu, kasih isyarat sama Allah ini bakal masuk Islam, silahkan. Ya sama halnya kalau ada gereja kita masukin boleh nggak boleh. Ya, kita sholat di dalamnya boleh nggak boleh, kecuali kita tahu itu gereja tanahnya nantinya bakal jadi masjid. Kalau nggak jangan sok-sokan. Ya ngapain main hadroh di dalam gereja? Ya siapa tahu kan terjadi masjid ya jangan siapa tahu sih beda semua ya, sekalian aja. Ya pacaran siapa tahu kan terjadi bener gitu. Ya mabok siapa tahu kan bisa dakwah sambil mabok gitu. Jangan buka-buka pintu kemaksiatan dengan alasan-alasan yang nggak dibenarkan, jangan. Ya jawabannya gimana dong? Waalaikum. Ya kalau orang yang bilang lu belagu banget, lu gua ngucap salam, orang ngucapnya waalaikumsalam, gua udah ngucapin salam ke lu, gua nggak minta. Ya nggak usah. Ya kalian tuh mau ngucapin doain aneh nggak apa-apa. Cuma bisa bilang waalaikum. Ya nggak ada nggak ada jawaban dalam agama begitu dah, waalaikum. Ya ngucap salam ke perempuan boleh nggak? Ya sama, laki ke perempuan ke laki nggak boleh. Ya illa idza aminal fitnah, kecuali kalau kita yakin nggak ada fitnah yang terjadi guru ke murid ke guru. Ya tapi kalau kita sama-sama anak majlis lewat assalamualaikum, apa yang sih lagi ngucap salam guru, masa nggak boleh salam ya? Ya jangan jadiin agama sebagai tameng kesalahan kita, jangan, nggak boleh ngucap salam. Kalau kecuali perempuan rame-rame, ya perempuannya banyak nih, ya yang ngucap salam juga rame semuanya, nggak apa-apa. Tapi kalau yang ngucap salam satu khusus dia doang, yang lain diam, jangan. Ya laki juga sama, lewat satu perkampungan ada perempuan ibu-ibu apa segala macam atau masih muda ngucap salam rame-rame nggak masalah. Tapi kalau satu doang jangan, assalamualaikum, nggak jangan. Kalau mau misi silahkan. Ya permisi silahkan karena itu nggak menuju kepada orang tersebut. Tapi kalau salam ke perempuan, ya yang tadinya difitnah nggak. Ya lewat anak majlis lagi pulang, ya keluar dari Monas, keluar dari Istiqlal. Ya assalamualaikum ukhti ya. Ukhti ya. Maklum bapak gue kawin mah enggak. Jangan. Ya, itu dibilang agama ada aturannya, bukan semau kita. Ya habis gimana ya gurunya nggak enak kalau yang nggak jawab kita kan nggak enak. Nggak ada. Ya udah waalaikum udah nggak ada waalaikumsalam. Ya nggak ada omongan waalaikumsalam nggak enak kita nggak enak. Ya ntar habis itu gimana? Ya ada orang yang meninggal orang kafir datangin lagi ke rumahnya. Ya pas lagi adat keagamaan nih ketika ada yang meninggal nggak. Ya emang kita nggak boleh kalau seandainya ada teman kita kafir meninggal, ya terus kita datangin rumahnya takziah, boleh, jangan pas hari hanya, apalagi pas bagian lagi ada keagamaan ya jangan. Besoknya datang silahkan. Ya datang, terus kalau datang kita ngapain? Datang semangatin. Ya hidup masih berlanjut. Ya jangan terbuai dengan kesedihan. Ya orang tua kita nggak mau kita sedih begini segala macam, boleh. Tapi kalau kita bilang gimana ya kalau kita pura-pura gitu, sabar, insya Allah diampunin Tuhan gitu, insya Allah masuk surga. Tuhan yang mana lagi yang punya surga emang? Yang nyenengin doang, ini kita bilang nih, ya nggak ada mudahan tuh ngebaik-baikin orang dengan sesuatu yang nggak dibenarkan dalam syariat, nggak bisa. Udah nggak bisa. Dan kita nggak disuruh nyakitin mereka, enggak. Cuma juga nggak bisa beralasan agama itu seakan-akan bebas dengan segala tujuan. Selama tujuannya baik, agama boleh. Ya itulah akhirnya buka-buka pintu yang masalah tadi kita bilang. Duduk sama orang mabok, lagi mabok duduk, mau ngapain? Ya insya Allah dakwah. Orang lagi mabok, dengerannya nggak fokus. Lu datengin mau bilang mau dakwah, mau diceramahin. Apa ceramahin ini? Dia lagi mabok.
Ngerti juga kagak, berantem seringan. Ya lagi main judi, duduk di situ ngeliatin judinya. Ntar apa ada niatnya kalau udah selesai judi baru anda ceramain nih guru. Itu ntar aja tunggu selesai baru datang. Lagi main judi mah jangan. Ya, makanya dari awal Islam al-inqiyad wa taslim. Namanya Islam definisinya dari awal adalah tunduk dan patuh. Ya, kalau namanya tunduk itu udah dibilang AA. Ya nggak boleh. Ya jangan. Ya bukan mencari jalan sendiri, mencari gaya sendiri. Ya yang penting kebaikan berjalan, nggak ada. Ya selalu kita bilang guru-guru kita punya kaidah al-ghayah tuqarrirul wasail. Namanya tujuan itu juga pun harus punya cara yang baik dalam pelaksanaannya. Bukan al-ghayah tubarrirul wasail, bukan berarti sebuah tujuan membenarkan kita menghalalkan segala cara, enggak. Nah, kita punya kaidah dalam berdakwah. Nah, al-amru bil ma'ruf wa nahyul munkar bil ma'ruf. Yang namanya amar bil ma'ruf, merintah kebaikan dengan cara yang baik. Wa nahyul munkar, dan mencegah kemunkaran bil ma'ruf, dengan cara yang baik juga. Bukan amar bil ma'ruf. Kalau nyuruh kebaikan dengan cara yang baik. Kalau nahyul munkar, mencegah keburukan, bebas. Pakai cara buruk juga apa-apa, yang penting berhenti maksiat, enggak. Tapi kalau ada orang maksiat bebas kita bunuh, yang penting berhenti maksiat, enggak. Ya, Syekh Mutawalli Sya'rawi pernah ketemu orang, ketika beliau lagi pengen berdiskusi sama Syekh Mutawalli Sya'rawi, pengen ngapain? Pengen ngebom orang-orang yang maksiat di diskotik dan lain-lain. Ditanya, ya idza qataltahum fa aina masirahum? Kalau seandainya kalian atau ente bunuh mereka nih, nanti mereka akhirnya kemana? Ilan nar. Ke neraka. Yang penting maksiatnya berhenti gitu. Fama khilafuka ai, bukan fama farqu bainaka wa baina syaitan. Terus kalau begitu bedanya ente sama setan apa? Yang sama-sama pengen orang masuk neraka. Nabi dan Allah pengennya semua masuk surga. Meskipun ada orang-orang yang memang sudah ditakdirkan masuk neraka, tapi usaha kita yang ngajak mereka masuk surga. Mereka nggak bisa mencegah kemunkaran dengan cara yang munkar, nggak. Mencegah kemungkaran dengan cara yang baik, ngajak kebaikan dengan cara yang baik. Ya, itu namanya al-ghayah tuqarrirul wasail. Tujuan kita pun harus dengan cara yang baik. Bukan tujuan akhirnya menghalalkan segala cara. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan dan untuk senantiasa hadir di majelis ilmu. Allah jadikan ilmu kita ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Allah kabulkan segala macam doa dan hajat kita, Allah mudahkan urusan kita, dan mudah-mudahan Allah jaga para guru kita, para orang tua kita, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala, wabah serta musibah fitnah dunia dan akhirat. Kita minta pada Allah berikan kita dan mereka panjang umur dalam sehat afiat istiqomah di jalan Allah. Mudah-mudahan yang sakit di antara kita, khususnya ya buat Umi yang masih dalam perawatan, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah berikan keafiah yang sempurna, dan mudah-mudahan Allah berikan lagi semangat dalam ibadah, dan mudah-mudahan Allah jadikan sakitnya sebagai penggugur dosa dan diangkatnya derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap orang yang senantiasa bantu majlis kita dengan tenaga, waktu dan fikirannya diberikan balasan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua diberikan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.